Iya. Boleh. Buktinya. Gimana? Buktinya. Banyak Buktinya. yang belum. Buktinya ini kehidupan masih berlangsung. Kalau nggak ada Tuhan, mati semua alam semesta ini akan Buktinya. hancur. Saya minta buktinya, bukan ngomongnya. Itu congor doang itu. Buktinya gimana? Ya ini Coba. kita hidup. Sudah jumpa sama Tuhannya? Di mana Sudah. sekarang? Sudah. Katanya di rumah paling agamais, ya kan? Ya, Oke. Paling agamais nih ya. ya insya Allah. Ya. Terus? Ya. Sudah jumpa belum sama yang pemilik Jumpa. rumah? Saya setiap saat bertemu dengan Tuhan saya. Di mana? Ya, dalam kehidupan saya, dalam hati saya, dalam pikiran saya, dalam keadaan saya menghadap ke sana, menghadap ke Tuhan. Itu juga bisa, Bang. Jadi menurut saudara bertemu Tuhan itu kayak mana? Bang. Jadi menurut saudara bertemu Tuhan itu seperti apa, Bung? Bang, kalau ngomong anak kecil juga bisa kayak gitu. Nah, Ya? sekarang saya Jadi balik abang, bertanya tanya sama lagi deh. saudara. Bertemu Tuhan itu maksudnya kayak mana? Salaman gitu, ngopi bareng gitu. Habis itu nonotnya dipotong. Jadi menurut saudara bertemu Tuhan itu selamat pagi Tuhan, bisa lihat nonotnya yang dipotong hari ke-8, apa kulupnya masih ada gitu maksudnya. Susah karena Anda datang membawa pertanyaan di mana saudara Tuhan itu bagi saudara adalah makhluk. Jadi susah, Bung. Sementara Tuhan itu bukan makhluk. Apakah saudara sudah pernah bertemu dengan Tuhan Anda? Ya setiap saat lah. Kalau nggak bertemu dengan Tuhan kita bisa hidup gitu? Nggak bisa. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Tuhan itu bertemu dengan makhluknya. Tak ada waktu berhenti kemudian. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Tuhan tak ada hentinya mengurus makhluknya. Tidak seperti di Anda. Tuhan Anda istirahat pada hari ke-7, capek dia. Benar naik lagi lah, maksud saya gini loh teman-teman. Kalau berdiskusi tentang agama itu landasan kita akal, bukan congor. Bertanya juga jangan sampai pertanyaan Anda membuat Anda terbirit-birit gitu loh. Bertanya yang bisa membuat Anda menjadi cerdas. Bang Suma, apakah Anda pernah bertemu dengan Tuhan Anda? Ya Allah ya Karim, umat Islam itu disebut Muslim karena mereka berserah diri, tunduk kepada Tuhannya. Tuhannya maha melihat, Tuhannya maha mendengar. Jadi umat Islam itu setiap saat bertemu dengan Tuhannya. Nah, masalahnya sekarang Tuhan menurut saudara itu adalah objek. Tuhan menurut saudara itu manusia. Oh, salah, itu pagan. Tertawakan sama natik. Allahu Akbar. Ya, jadi kembali kepada tema kita ya, sahabat-sahabat sekalian. Bahwa ketika berbicara mengenai Al-Quranul Karim tentang pesan dari Nabi Yakub dan juga Nabi Ismail, Nabi Ishak dan juga Nabi Ibrahim atau Abraham, di mana keturunan mereka itu menyembah kepada Allah, tidak menyembah kepada manusia. Itu yang diterangkan di dalam Al-Quranul Karim. Nah, ternyata kita lihat Allah memang menurut kitabnya saudara-saudara kita Yahudi itu mengangkat perjanjian kekal bahwa Allah akan menjadi Tuhan dari keturunan Ismail dan keturunan Nabi Ishak secara turun-temurun dan tidak akan beralih kemudian. Ini perjanjian kekal. Jadi tidak ada yang bisa membantah ini. Yang jadi masalah ini agama dari barat yang menyembah kemudian manusia terkutuk yang ada di atas tiang salib ini, di mana nubuatan itu? Ternyata itu nggak pernah ditemukan. Silakan. Bang Juma. Siap. Apakah menyembah nama bisa dikatakan syirik? Menyembah nama? Kenapa bisa menyembah nama, Pak? Apakah menyembah nama bisa Menyembah nama? dikatakan syirik? Kenapa menyembah nama? Jangan menyembah nama, jangan.
dengar pahami Bang. Hmm. Dengarin pertanyaan saya. Ini bukan ini sebuah pertanyaan. Apakah Iya. menyembah nama bisa dikatakan syirik? Saya tidak menyebut kaum atau oknum ya. Ya, kalau menyembah sesuatu selain daripada Allah pasti syirik, Bang. Pasti syirik. Itu pasti syirik itu. Musyrik namanya. Iya. Ketika menyebut Hmm. ketika menyebut nama, Iya. pasti kan kita akan terkait yang pemilik nama kan. Benar sekali. Betul. Lalu Jadi gimana bisa mengenal Allah sementara Tuhan yang disembah tidak pernah bertemu, oh. Jadi menurut saudara, pernah dilihat. oke. Jadi menurut saudara mengetahui sesuatu itu nanti menggunakan mata gitu ya? Mata aja yang dipakai untuk Kita yang mengetahui mengenal. nyata-nyata Oh gitu. nyata. Hmm. Jadi maksudnya sesuatu yang tak terlihat oleh mata itu sesuatu yang tidak ada gitu menurut abang. Ya menurut abang itu apa? Yang tidak terlihat. Seperti misalnya akal anda kan anda nggak lihat. Apakah anda mengatakan anda tak berakal? Gitu. Ya manusia memiliki akal ya pasti Dari mana anda tahu? Dari mana anda tahu manusia punya akal? Anda nggak melihat akalnya? Ayo. Ayo. gini Pak. Jadi anda Melaksanakan sholat. Saya kembalikan ke anda. Berarti menurut tunggu sabar. Saya kembalikan. Berarti menurut anda akal itu nggak ada. Yang ada adalah huruf A, huruf K, huruf A, huruf L. Itu aja yang ada gitu ya? Atau gimana ini? Menurut saudara saya nih, apakah akal itu tak ada? Yang ada hanya huruf A, K, A, L. Atau gimana? Saya kembalikan kepada saudara. Ibadah yang terlintas di pikiran abang tuh Allah abang tuh bagaimana gitu. Nah, sekarang gini bang, ketika kemudian anda berpikir tentang akal, yang ada dalam pikiran saudara itu huruf atau keadaan? Itu dulu. Ketika anda berpikir tentang akal, apakah yang ada dalam pikiran anda huruf A, K, A, L atau keadaan? Nah ini pertanyaan. Abang ini untuk mengenal Allah ini harus menggunakan akal atau gimana maksudnya? Oh, tadi anda membawa huruf. Yang Anda mengatakan nyembah huruf. Alif, lam, lam, ha, nyembah huruf. Oke. Nah sekarang, oke. Sekarang saya balik nanya. Terhadap akal, apakah anda mau mengatakan akal itu tak ada? Yang ada hanya huruf, yaitu A, K, A, L. ya huruf tadi datangnya dari mana kalau nggak dari akal? Nah, Pikir. nah itu dia. Akal menurut saudara ada atau hanya sebuah huruf? Ya akal ada. Bagus. Bisa anda tunjukkan wujud akal? Nah di sinilah di luar jangkauan. Ya coba. Saya ingin tahu sejauh mana kemudian anda bisa membuktikan ke saya akal itu ada atau akal itu hanya huruf? Coba. Gimana? Coba buktikan ke saya bahwa akal itu bukan hanya huruf, tapi akal itu betul-betul ada. Akal itu kan di dalam Buktikan bang. Saya mau tahu akal itu wujudnya seperti apa, akal itu bentuknya kayak mana, warnanya seperti apa, supaya saya juga bisa bahwa Islam itu menyembah huruf karena tidak ada itu Allah, hanya alif lam lam ha aja. Coba tunjukkan ke saya, tolong please. Akal itu warna apa menurut saudara? Jauh sekali larinya pembahasannya. Loh. Anda tadi mengatakan umat Islam syirik kalau menyembah huruf. Kita Itu. Nah sekarang tolong tunjukkan. Saudara kita yang di bawah, jangan jauh sekali. Oh enggak, bukan jauh. Simple. Bukan jauh.
Tak ada alat di dalam diri Anda untuk menangkap penjelasan saya. Di bawah itu ngerti semua. Coba tanya di bawah. Yang di bawah ini ngerti nggak? Coba. Pasti mereka ngerti. Ngerti mereka tuh. Apakah akal ini ada? Pertanyaan saya bang, sederhana. Apakah akal ini ada atau akal ini hanya huruf? Halo. Coba sambar yang lain. Ini si teman kita dulu. Apakah akal itu hanya huruf? AKAL atau akal itu ada? Anda mengatakan ada, bukan hanya huruf. Tolong tunjukkan wujud akal itu. Warnanya apa? Bentuknya seperti apa? Silakan. Saya rasa diamnya Anda itu tanda bahwa Anda kemudian Anda menyadari bahwa Anda mengajukan pertanyaan yang salah, dan Anda menyadari kelas Anda memang masih minim tentang itu. Gini bang, dengar bang. Silakan. Abang kan manusia berakal, tapi penjelasan abang nggak masuk di akal gitu. Sudah dipahami. Loh, saya nanya ke Anda loh, apa jawaban saudara? Iya. Apa jawaban saudara? Apakah akal itu hanya huruf? Dengarkan saya. Apakah akal itu hanya huruf atau memang betul-betul akal itu ada? Apa jawaban saudara? Atau kok huruf cuma? Loh, kalau begitu akal itu apa? Akal itu alat untuk pemikiran. Ada enggak? Yang saudara yang harus diberi. Ada tidak? Ada. Tolong tunjukkan ke saya. Ditunjukkan itu ya harus dipin dulu lah bang, dipotong dulu. Nah, inilah Anda. Jadi Anda nggak bisa menunjukkan akal. Masuk akal pertanyaan abang ini. Sekarang apakah Anda mengatakan akal itu ada? Saya punya hak Ya, bertanya. ada, tapi nggak Tunjukkan keluar. akal itu kepada saya. Jadi bedah dulu lah bang. Kalau di bedah yang terlihat otak. Yang saya tanya akal. Otak itu ya alat pemikiran namanya. Loh, otak itu udang juga ada otaknya. Monyet juga ada otaknya. Yang saya tanya ini akal. Dari bahas Tuhan lari ke akal. Inilah taraf pendidikan terendah cara saya mendidik orang-orang yang tidak punya pengetahuan. Begitu cara saya. Punya pengetahuan. Anda mengatakan umat Islam menyembah huruf. Kenapa Anda mengatakan umat Islam menyembah huruf? Karena Anda tidak melihat Allah. Ya abang melihat tidak. Nah, sekarang Anda melihat akal tidak? Lari ke akal. Nah, kan? Itu yang nyata-nyata aja. Kan? Segala sesuatu yang ada tidak mesti dilihat, Bung. Coba, Anda kentut. Anda lihat kentut Anda? Tak ada. Siapa yang bisa melihat kentutnya? Tak ada. Apakah kentut itu nggak ada? Ada. Hanya orang dungu yang mengatakan sesuatu yang tidak dilihat oleh mata itu tidak ada. Itu dungu namanya, Pak. Itu orang dungu. Orang-orang yang picik otaknya tuh, yang berpikir seperti itu. Disebabkan karena apa? Karena Tuhannya manusia. Pernah mati, pernah ditampar, pernah ditonjok, pernah disentil bibirnya, pernah ditombak lambungnya. Itulah Anda menuhankan sosok makhluk yang ada, sehingga Tuhan itu menurut saudara harus ada kayak begitu, kayak Yesus. Tapi ada kan? Nyata kan? Nyata ada. Nyata kan? Nyata ada. Fakta kan ada. Oke, baik. Sebelum manusia diciptakan, Tuhan itu ada atau tidak ada? Jangan sampai. Dia nggak setar dengan makhluk. Saya tanya, sebelum manusia diciptakan, apakah Tuhan itu ada? Ayo, sekali-sekali urat di leher itu dipungsikan. Saya tanya dulu. Ada. Ada? Dari mana Anda bisa tahu sementara tak ada yang melihatnya? Ada. Siapa yang lihat? Siapa yang lihat? Kenapa Anda mengatakan ada? Siapa yang lihat? Di dunia ini tercipta. Ada Siap. manusia yang melihat. Nah, itu pintar.
Sebelum alam semesta ini dicipta, Tuhan itu ada atau ada? Anda mengatakan ada. Siapa yang melihat? Siapa yang melihat? Kenapa Anda bisa mengatakan ada? Ini urat leher kanan agak tegang. Jadi Tuhan itu bukan dikatakan ada setelah bisa dilihat. Kayak Yesus, itu bukan Tuhan. Segala sesuatu yang bisa dimediasikan itu bukan Tuhan, itu ciptaan. Makanya Yesus itu diciptakan. Makanya di Kolose 1 nomor 15, Yesus itu adalah permulaan makhluk ciptaan. Oke? Tuhan itu, Bung, tidak bisa dilihat. Di dalam dirinya Gimana? apa gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana, Bung? Halo Bang Zuma. Iya, halo. Nah, biar aku jelaskan ya Bang. Iya, silakan. Kita dari awal memang kita tidak melihat Allah, ya kan? Siapa Kita tidak bilang? bisa melihat Allah ya. Ya, wujudnya, zatnya wujudnya memang nggak betul. bisa. Hakikatnya Nggak memang ada betul. wujudnya pun nggak ada. Nah, jadi Allah itu punya kuasa nggak? Punya. Kalau enggak, Oke, Yesus punya. nggak dicipta. Punya ya? Yes. Hah? Kalau Yesus Kalau- punya, Kalau kuasa Ada pembuktian. Tuhan itu tidak Tunggu dulu. ada, Yesus tidak diciptakannya, gitu loh, Bang. tunggu dulu. Belum selesai saya bicara. Kalau udah saya selesai bicara baru kita saling menghargai, bisa kan? Anda udah sekolah pasti menghargai orang kalau bicara. Begitupun Anda kan? Ini, Bang. Oke. Oke. Saya atau kamu yang ngomong duluan? Saya dulu. Oke. Gas. Oke. Yesus itu manusia. Buktikan ke saya sekuat tenaga Anda dan sekuat dan sepanjang lidah Anda melilit, buktikan kalau Yesus itu bukan manusia. Silakan. Itu aja, sederhana. Oke, sudah Bang. Sudah Bang. Yes. Oke. Sudah. Saya sekarang ya. Iya. Saya udah tanya tadi Allah itu kan punya kuasa. Nah, karena Allah itu punya kuasa, maka dia punya kuasa bagaimanapun wujudnya. Mau dalam bentuk lidah api, mau dalam bentuk pohon, mau dalam bentuk apa, terserah dia. Nah, jadi Tuhan itu dia sudah mengirimkan beberapa nabi yang sebelum-sebelumnya. Mungkin sudah kita tahu baik di kitab Perjanjian Lama dan terakhir itu di Perjanjian Baru, dia langsung turun ke bumi. Karena kenapa? Ya, karena manusia itu penuh dengan dosa. Dan dalam menjalankan Perjanjian Lama itu sangat susah, Bang. Ini dongeng dari mana yang Ya, Anda tunggu bawa? dulu, bukan dongeng, Bang. Kita saling menghargai, udah saya bilang sama Abang tadi ya. Ya kan? Anda udah sekolah kan? Bisa menghargai kan kalau orang ngomong? Bung, ini forum dialog, bukan forum Bukan masalah membodohi itu. orang. Saya tidak Bung, bodoh-bodohin ini bukan Abang. forum Saya jualan tidak obat, bodoh-bodohin Abang. bukan Tapi forum dengar sekolah dulu. minggu, dan ini Dengar bukan dulu. gereja. Dengar dulu. Orang yang Dengar dulu. berakal di sini tidak terima pernyataan-pernyataan sama aja. kosong Kau seperti itu, di gereja, nggak bisa Kamu diterima itu di Pak, sini. nggak bisa memberikan peluang sama orang berbicara kalau Apa udah ya? salah atau kalau Dengarkan sudah tersudut. narasi saya, Bang, buktikan Bang, ke saya Yesus bukan manusia. Ente kemana-mana. Gak usah Anda bernarasi jualan obat pendeta. Gak usah. Buktikan Yesus bukan manusia. Itu aja kok. Sederhana pun. Kalau Anda tidak mampu membuktikan Yesus ini bukan manusia, mau Anda robek lidah Anda berbicara di sini, percuma. Di sini orang-orang intelektual. Anda menuhankan Yesus kan? Sementara Yesus bukan manusia. Sementara Tuhan bukan manusia. Sementara Yesus manusia. Nah, tugas Anda kemudian yang menyembah manusia ini, buktikan ke kami Yesus bukan manusia, Bang Zuma. Apa? Dalil apa yang Anda ingin bawa? Yesus bukan manusia. Nenek lu kiper. Gimana ceritanya Yesus bukan manusia? Ayo. Mau narasi Tuhan Maha Kuasa, dia bisa menjadi apapun. Dalil dari mana itu? Tolonglah ya, kalau Anda merasa pintar cerdas, tampil di sini mewakili agama Anda. Buktikan Anda berkelas dari pendeta yang suka membodohi jemaat itu. Buktikan ke saya bahwa Yesus bukan manusia. Silakan, saya tunggu. Bang, di sini ada 4 hotel, Bang.
Ya, sekalian 4 ngomong sekaligus untuk membuktikan Yesus bukan manusia. Silakan. Iya, tunjukkan juga sama saya Allah SWT itu adalah Tuhan. Tunjukkan. Kenapa larinya ke situ? Iya, karena kau juga balas kayak gitu. Iya, makanya buktikan Yesus itu bukan manusia. Yesus itu memang bukan manusia. Dia itu memiliki beberapa fungsi. Yesus bukan Bang, ada manusia. 5 oten bang. Yesus bukan manusia katamu. Kau yang nggak terima, kau yang buta hati. Sebenarnya kau itu buta. Yesus bukan manusia katanya. Memang bukan manusia. Allahu Akbar, Masya Menjadi Allah. manusia karena kenapa dosamu itu yang terlalu banyak maka dia datang ke dunia untuk menebus Gantian kamu. kita. Kalau Gantian. kamu Gantian. Anda punya sekolah kan? kalau Gantian kamu kita. itu, Gantian. kalau Anda punya sekolah katanya ya. Gantian. Dengarkan orang cakap Juma. Jadi gini, di dalam 2 Yohanes kitab kalian sendiri, 2 Yohanes 7 adalah pembohong Dajjal itu adalah Pengecut, report, Theodor. Jok 1 nomor 7. Ini ayo maju. Bacakan. Semua 5-5-nya ayo ngomong. Saya tantang satu. Ngomonglah dia 5-nya Theodor, ngomong. tadi sambung perkataan Bang Zuma Theodor. Ayo buktikan kalau Yesus itu sejatinya Theodor. bukan manusia. 5 kalian di sini, pengecut. Ayo buktikan kalau Yesus itu bukan manusia. Bang Zuma mana? Sabar tuh Bang cuma naik tuh, sabar orang kalian report. Buktikan. Ya sekarang kok abang buktikan aja. Yesus itu bukan Iya, manusia. sabar. Tapi dia bukan manusia biasa. Coba Ya, kau buktikan. oke sebentar. 1 nomor 7. Iya bentar. Bang, 2 cuma ini Yohanes 1 pasien nomor- abang ada 5 orang bang. Iya. 2 Yohanes 1 nomor 7. Dajjal itu, setan itu, pendusta itu, penyesat itu, pembohong itu adalah yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Mana tadi yang mengatakan Yesus bukan manusia? Mana? Si pembohong ini mana? Ini dalil kitabmu yang mengatakan pendusta itu, setan itu adalah yang tidak mengaku Yesus itu manusia. Kena kau kan? Zuma, kau nggak bisa melawan saya kalau kita ketemu langsung. Ya, sebagaimanapun pintu Setan saya memang lebih sombong. saya lebih cinta daripada Anda. Sekarang Yang tahu bagaimana Anda bisa mengatakan Yesus bukan bagaimana? manusia? Sementara penyesat itu adalah yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Tuhan itu bisa menjelma menjadi manusia. Nenekmu Kenapa? kiper. Dia Itu mempunyai apaan? kuasa. Itu setan Dia mempunyai yang bisa menjelma. Tolong Kau dalilnya. yang setan. Tolong Kalau dalilnya. sudah ada perbuatan yang tidak baik. Kau Tolong yang setan. dalilnya Tuhan bisa Kau yang menjelma. menyesatkan Di mana? orang. Kau yang menyesatkan orang. Satu-satu kalau ngomong. Mau mati pun. Saya minta saya tidak dalil. akan bertobat. Mau mati Tolong pun tunjukkan Yesus bukan manusia dan tunjukkan Tuhan bisa menjelma. Saya tunggu, saya diam. Silakan. Oke, ya, karena dosamu itu Zuma yang begitu banyak di dunia ini, makanya karena kamu buta hati. Nah, ini yang mau saya dengarkan yang kayak begini-begini. Saya kasih Saya contoh minta lah, kau. dalil. Nggak perlu dalil. Saya tidak minta dibodoh-bodohi kayak di gereja. Siapa juga yang bodoh-bodohi kau? Saya minta dalil. Kalau kamu nakal, Memang kau nakal. siapa yang Yang saya minta dalil ucapan-ucapanmu mengatakan Tuhan menjelma, dalilnya mana? nggak ada? Dalil. Dalil. Oh, itu ini bukan gereja, ngerti kalian? Ini bukan gereja. Dalil apa kau mau? Dia mengatakan Tuhan bisa menjelma. Mana dalilnya? Dalil itu. Kau aja yang nggak bisa buktikan sama kami pun Allah SWT itu, ya itu Tuhan nggak bisa kau buktikan. Mau mati pun kau nggak bisa kau buktikan. Mana Biar bagian sama dalilnya kau. Tuhan bisa menjelma? Gimana mau dibuktikan orang pakai tafsir? Bukan pakai, iya memang betul dia pakai tafsir terus Nggak terus ada- itu kan nggak ada dia itu kan dalil. mengutip-ngutip dari agama kita Kristen.
Mereka percaya ada Musa. dalil. Mereka percaya Musa tapi tidak ada hukum Torah di kitab mereka. Ketika Ya, ditanya agama percumanya. Islam kau minta akal, begitu kami terangkan kau minta dalil, cemana kau lucu. Ya, mana dia yang berkata Tuhan bisa menjelma? Saya minta dalil dong. Mana? Percuma loh. Kau Dia di mengatakan mana-mana. Yesus bukan manusia, saya minta dalil dong. Zuma. Cuman mau bodoh-bodohi kayak di gereja, mana ada orang Islam mau dibodohi kayak gitu. Satu kali satu sama dengan satu. Kalau tidak dibodohi, kalau tidak ada niatan membodohi dan menyesatkan, Anda mengatakan Yesus bukan manusia, mana dalilnya? Saya kasih dalil Yesus manusia, 2 Yohanes 1 nomor 7. Anda mengatakan Yesus bukan manusia, mana dalil Anda? Baca Yohanes 10 ayat 30. Zuma. Oh, di situ dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu, bukan dia mengatakan Yesus bukan manusia. Ya, baca. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Terus apa hubungannya? Tetap aja Yesus manusia. Aku dan Bapa ada satu kok. Iya, Yesus tetap aja manusia. Mau dia satu, mau dia setengah, mau dia sepotong, tetap aja manusia. Buktikan ke saya dia bukan manusia. Ayo. Ada yang nabi-nabi yang lain. Itu Buktikan ke saya Yesus bukan manusia. Aku dan Bapa adalah satu, ada aja. ke zaman dahulu. Mana buktikan Yesus bukan manusia? Cepat. Nah, nggak bisa kan kalian cuma mau bodoh-bodohi diri kalian sendiri kan? Kok dibodoh-bodohi? Mana dalilnya Yesus bukan manusia? Baca, makanya aku bilang baca Yohanes 10 ayat 30, baca dari pekop atasnya. Apa di situ? Aku dan Bapa. Pada saat Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu, dia sebagai apa di situ? Apa? Pada saat Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu, dia berbicara sebagai apa? Sebagai ayam atau sebagai manusia? Sebagai satu tubuh lah dengan Allah. Nenekmu kiper. Pada saat Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu, Yesus di situ manusia atau bukan? Anak Allah. Anak Allah. Mulai bengkok kakinya. Mulai tengok anak Allah. Terus Pada saat Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu, dia di situ sebagai monyet atau sebagai manusia? sebagai anak Allah. Anak Allah itu gelar kucluk. Kucluk monyet, kau bilang monyet kamu. Kalau kau mau minta agama Islam, kau suruh orang akal. Inilah oten penyembah manusia. Aku dan Bapa adalah satu. Pada saat Yesus berkata begitu, Yesus dalam keadaan monyet atau tuh manusia? Ya menurut kau apa? Manusia Bung. Jadi kok Pada saat Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu, Makanya otakmu yang bagus. Jangan kau bilang monyet. ini pertanyaan bagus loh. Yesus pada saat berkata aku dan Bapa adalah satu, di situ Yesus dalam keadaan monyet atau dalam keadaan manusia? Jawab. Otakmu itu nggak ada. Jangan kau bilang monyet. Kau udah attitude sedikit. Kau bikin apa lo? Kau bawa nama Islam, tapi cara kau bicara itu yang ada attitude lah bos. Tadi katanya Tuhan Anda bisa menjelma menjadi apapun. Kenapa bawa monyet Anda keberatan? Makanya aku bilang tadi, kau bicara itu yang bagus, sopan. Oke. Pada saat Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu, Yesus di situ berbicara sebagai manusia atau sebagai apa ya? Sebagai apa ya? Tuhan tidak mungkin. Sebagai apa ya? Tahu aku sebagai anak Allah, udah itu aja, titik. Sebagai Selesai sudah kan? Pohon kelapa. sebagai apa yang bagus ya? Sebagai Sebagai setan, apa ya? sebagai iblis. Sendal kulit. Pohon kelapa, Bang. Aduh, saudara-saudaraku kasihan sekali. Kristen. Gantian. Pemikiranmu dengan kami Bang, nggak cuma bisa saya mau lah. tanya. Ya, kenapa aku dibawa-bawa Lah, pemikiran siapa? Anda yang mengatakan Tuhan Anda bisa menjelma. Mana dalilnya? Mana dalil? Tak ada. Terus Anda mengatakan Yesus bukan manusia. Mana dalil? Tak ada juga. Jadi kalian ini umat apa namanya? Umat membabi buta. Nah, itulah kalian. Merotos saja Juma. Loh, kan
saudara sendiri, temanmu Bang sendiri Suma, mengatakan mau tanya, Yesus Bang bukan Suma. manusia. Mana dalilnya? Selesai, itu. Sedangkan Yesus manusia. Maria melahirkan manusia. Maria tidak melahirkan monyet. Manusia yang dilahirkan Makanya Maria kalau itu. kau berbicara itu pakai akalmu. Jangan kalau tulisan itu kau suruh orang pakai akal. Loh, Pakai akalmu. loh kok jadi saya yang disuruh pakai akal? Yesus ini dilahirkan oleh Maria. Maria ini apa? Manusia atau bukan? Manusia, Nah, yang dilahirkan oleh Maria apa? Yesus, Itu namanya. ya anak Allah. Nah, itu gelarnya. Ya anak Allah. Terus mau bilang apa Itu lagi? gelarnya. Ya, mau gelarnya mau sekarang. Nah, inilah kau katakan bawa akal, bawa akal, katanya. Lucu Lo kau. apa? Yang keluar dari Dialog lah yang badan, berkualitas. dengar. Yang keluar dari badan Maria kalau lewat hidung namanya ingus. Lewat mata, lewat telinga namanya apa itu? Apa itu kalau conge? Kalau lewat mulut dahak, ludah. Nah, kalau lewat vagina pipis. Kalau lewat pantat kalau lewat vaginanya apa? Kami Kristen itu nggak ada masalah itu. Apa yang keluar dari vagina Maria? Hah? Manusia. Apa yang keluar dari vagina Maria? Kau pakai akal kan? Jangan pula kau bilang buaya yang keluar. Pakai akal katanya. Anda yang membawa narasi Yesus bukan manusia. Berarti Maria mengeluarkan apa dari rahimnya? Manusia. Anak manusia. Ya, anak manusia berarti manusia. Nah, berarti terbukti kan Yesus manusia. Terus kenapa kalian mengatakan Yesus bukan manusia? Kekasih Allah. Anak Allah. Itu gelar. Kan bukan cuma Yesus yang mendapatkan gelar kekasih anak Elohim. Ya siapa lagi coba? Anak Allah siapa lagi coba? Ada Israel, anak sulung. Anak Allah bukan anak sulung, bos. Loh, apaan sih? Anak sulung itu Israel. Dia anak pertama. Yesus anak Kedua. Allah beda anak sulung, anak bungsu, anak tengah itu kan namanya apa? Beda. Gimana sih? Banyak. Adam anak Allah juga. Daud anak Allah. banyak. Siapa bilang Daud anak Allah? Daud itu anak Yakub. Yesus anak siapa? Baca Alkitab, bro. Anak Maria. Udah. Yesus itu anak Allah. Anak Allah maksudnya gelar atau benar-benar anak Allah? Anak Allah lah. Gelar atau yang betul-betul? Gelar. Zaman dulu Gelar kan? Dia gelar, padahal dia adalah manusia yang bergelar. Kenapa dia digelari sebagai anak Tuhan? Karena dia lahir tanpa ayah. Gitu bang. Bukan Bang berarti. Henry juga ini anak Allah dia, asalkan dia sembah sama Allah. Siapa tuh? Orang Kristen, anak Allah juga. Bang Het, ya, anak Mana Allah ada juga. anak Allah tidak bersunat? Mas. Oh, jadi kalau baru lahir, Muslim baru lahir anak setan. Oh tidak, Muslim itu ketika mereka lahir dalam keadaan fitrah, mereka suci, tidak seperti kalian baru lahir sudah ada bawa dosa. Itu yang lucu itu. Kalian belum makan tapi kalian kenyang duluan. Itu namanya dungu. Ajaran yang Sama aja kamu bilang Umar itu anak setan. ajaran yang mendungukan. Oh tidak, bangsa Arab itu keturunan Nabi Abraham. Mereka dari kecil sebelum Islam datang mereka sudah pada sunat semua. Iya, pertanyaannya ada nggak manusia nggak berdosa? Ada nggak manusia yang tidak berdosa? Saya rasa semua manusia berdosa termasuk Yesus. Ya, ngapain anda bilang anak manusia? Berarti Muhammad juga dosa. Lahir untuk berdosa. Saya katakan kepada saudara, tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang tidak pernah tidak memiliki dosa, kesalahan, kekhilafan. Muhammad Pasti ada kekeliruan. Nabi sekalipun, Muhammad manusia bukan? ya jelas manusia, emang Kristen menganggap nabinya Tuhan. Bang Suma, saya mau tanya nih Bang Suma. Iya, silakan saudara-saudara. Tadi kan saya ini masuk di roomnya Di mana? Uni Rifat Dia ya. keluar dari Jadi, mana?
Terus? Jadi saya tanya ini, Halo. apakah pengikut Yesus ini itu masuk surga atau neraka? Neraka. Dia nggak bisa jawab, malah saya di-kick. Pengikut Yesus masuk surga. Tapi kalau Atau Kristen neraka, itu udah pasti tuh. Jaminan Yesus kepada Kristen adalah neraka dan saya bisa buktikan dalilnya. Gitu, Bung. Aku mau nanya Bang Juma. Apalagi Bukti-buktikan mana ini? nah, yang mana yang mau dibahas ini? Bukti Yesus menjamin Kristen neraka atau yang mana? Enggak, belum Bukan gitu. kan ini, aku mau nanya. Jadi sekarang Cuma- kalau pengikut Yesus masuk neraka gitu. Pengikut Yesus itu surga, yang masuk neraka itu penyembah Yesus. Kalian. Ya, bagaimana kalau seumpamanya ada orang yang Hmm. percaya Tuhan itu esa, Yesus itu nabi, apakah dia masuk surga atau neraka? Kalau sekarang ini sa- ya, untuk kalau sekarang ini ya. kalau zamannya Nabi Isa mereka masuk ke surga. Tapi ketika kemudian datang Nabi Muhammad SAW dan ditolak Nabi Muhammadnya, maka mereka tetap masuk neraka. Tetap masuk neraka. Yes. Jadi pengikut Yesus itu waktu itu mereka itu masuk neraka atau surga? Pengikut Yesus yang mati sebelum Nabi Muhammad SAW itu datang surga. Terus kalau yang sekarang pengikut Yesus sekarang, Sekarang nggak ada lagi pengikut Yesus. Sekarang nggak ada pengikut saya Yesus. pengikut Yesus. Maksudnya gimana? Pengikut bagaimana? Ya pengikut Yesus bahwa Yesus itu nabi. Nabi. Ya. Oke, sekarang tunjukkan bahwa Yesus diutus kepada orang Indonesia. Mana dalilnya? Berarti kamu nggak mengimani dong kalau dia itu nabi. Saya mengimani Nabi sebagai utusan untuk Bani Israel, bukan untuk orang Indonesia. Berarti kamu mengimani nabi-nabi sebelum itu karena Sebagai Nabi untuk kaumnya masing-masing. bukan nabinya orang Indonesia gitu. Bukan? Jelas Berarti, itu. berarti Injilnya itu nggak dipakai lagi sama kamu. Enggak. Itu gimana? Ya itu Injil untuk Bani Israel, bukan untuk Islam. Lah terus sekarang kenapa masih debat pakai Injil Taurat? Ya untuk menyadarkan kalian. Bagaimana kalau orang yang nggak percaya sama Injil sama Taurat? Ya, kan ada Al-Quran. Sekarang permasalahannya adalah Nabi Musa untuk kaumnya Bani Israel, Yesus untuk kaumnya Bani Israel. Berarti Nabi sudah nggak Muhammad perlu ambil untuk pelajaran dari nabi-nabi sebelumnya. Gimana? Berarti sudah nggak bisa lagi ambil pelajaran dari nabi-nabi sebelumnya. Bisa, kenapa tidak? Berarti kita mengimani kan ya? Ya, kita imani dia sebagai Nabi yang diutus kepada Bani yang saya Israel. tanya dari tadi, kalau soalnya saya mengimani Isa Yesus itu, apakah saya masuk neraka atau surga? Kan sama Anda masuk neraka kalau Anda tidak menerima Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya apa itu? Saya mau tanya referensinya apa? Oke, Yang mau dari Al-Quran? enggak, ya boleh Al-Quran. Boleh. Atau mau dari Yesus? Dari Yesus itu dari mana? Dalilnya Dari Yesus, mana? ucapan Yesus yang mengatakan masih banyak yang ingin aku ajarkan. Berarti Bang Suma itu masih percaya Injil dong gitu kalau gitu. Bukan begitu, Al-Quran saya yang menjadi landasan pijakan saya. Wa man azlama mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Siapakah kemudian yang mengadakan kebohongan setelah datang Islam kepada mereka tapi mereka menolak Islam? Lalu kemudian Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ahlal kitab, wahai Bani Israel, wahai Yahudi dan Nasrani, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum, telah datang kepada kalian rasul kami Nabi Muhammad. Ada sebutkan namanya di situ, Bang. Namanya siapa? Namanya Nabi Muhammad di dalam Yes, Rasul. di Quran ayat berapa? Surah Al-Ma'idah. Boleh diterjemahkan itu. Oke, baik. Saya soalnya nggak ngerti gitu. Baik, Biar semua juga tahu kan? siap. Biar nggak ada dusta. Oke, Bang Suma ngomong saya diam gitu kan? Oke. Saling menghormati. siap. Biar Jadi kita- Al-Quran mengatakan gini. Oke. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah lebih dulu mengatakan begini. Walaqad ahsallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban. Sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan telah mengangkat 12 suku dari Bani Israel. Lalu Allah berfirman kepada mereka yang 12 suku ini, "Inni ma'akum, wahai Bani Israel, aku bersama dengan kalian." Kata Allah kepada mereka. Tapi apa yang terjadi? Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah.
Tetapi mereka melanggar perjanjian mereka. Nabi Musa datang, mereka tolak. Nabi Isa datang, mereka tolak. Mereka melanggar perjanjian. Lalu kemudian Allah mengatakan apa? Ya ahlal kitab, wahai kalian yang didatangkan Nabi Musa, Nabi Isa, tapi kalian tolak. Sekarang ini, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Dan banyak pula yang dibiarkannya untuk tidak dijelaskan. Dan sungguh telah datang kepadamu cahaya dan dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Yahdi bihillah manitta ma'aritan sulan salam. Dan kitab itulah, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang mau mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Kitab yang dimaksud di sini adalah Al-Quran. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani diajak oleh Allah untuk ikut ke Islam. Tak ada lagi aturan-aturan Yahudi dan Nasrani, itu nggak ada lagi. Semua harus merujuk kepada Islam. Makanya dikatakan bil bayyinati was subur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wal allahum yatafakkarun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menjelaskan Al-Qur'an kepada seluruh umat manusia agar manusia tahu apa yang mereka harus kerjakan. Bang Juma, wassalam loh dulu Bang Juma. Iya, silakan. Ini saya mau bertanya nih Bang, dari kemarin dengan siapapun, ada nggak sih wujud Allah? Gimana? Itu wujudnya apa sih? Ada nggak sih wujud Allah? Wujud itu bahasa Arab, Bung. Wujud itu artinya ada. Wah, itu. Tapi di sini coba di mana surat mana tuh ya saya lihat. Jadi wujud itu bahasa Arab artinya ada. Jadi Allah itu wujud artinya Allah itu ada. Sama seperti tadi pertanyaan saudara kita tentang akal, tentang nama Allah. Ternyata akal itu bukan hanya terdiri dari huruf, tapi akal itu betul-betul ada. Untuk membuktikan akal itu ada, dia punya ide, dia punya gagasan. Akal bisa berkarya, akal bisa menciptakan. Punya huruf, tapi akal itu betul-betul ada. Begitulah Allah. Wujud tuh maksudnya gimana tuh Bang? Wujud tuh memang kayak wujudnya bentuk seperti ini atau wujudnya gimana tuh Bang? Laisa kamitslihi syai'. Pencipta langit dan bumi yang kami sebut Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Yeremia 10 nomor 6. Pencipta langit dan bumi, tak ada Tuhan selain Dia. Dia tidak serupa dengan apapun. 2 Samuel 7:22, pencipta langit dan bumi maha tinggi dan tidak sama seperti dengan apapun. Di Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan apapun. Lalu bagaimana kita ingin menyerupakan wujudnya, bentuknya, sementara tidak ada yang wujud yang serupa dengannya? Kita ingin membentuknya segi empat, tidak serupa dengan kotak. Kita ingin membentuknya segitiga kaki, tidak seperti itu. Kita ingin membentuknya seperti manusia, tidak seperti itu juga. Kita ingin mencoret-coret benang supaya dia seperti tidak Tuhan tidak seperti benang kusut. Lalu bagaimana kemudian kita mengetahui Allah itu ada? Lihat alam semesta ini, lihat pembuktian akal itu ada. Tanpa kita melihat wujud akal, kita bisa mengerti akal itu ada dengan melihat apa yang diciptakan oleh akal. Orang bisa membuat komputer karena akal, tapi akal tidak bisa kita lihat. Tapi komputer bisa dibuat oleh manusia dari akalnya manusia. Itulah Allah. Melihat, makanya di Al-Quran dikatakan, dengan adanya alam semesta ini terjadinya siang dan malam, bukti bahwa Tuhan itu ada bagi mereka yang berfikir. Tapi Bang, manusia Ya, sorry Bang Zuma. Sore saudara, silakan. Iya, saya mau berargumen nih terkait Yesus seperti itu. Silakan. Iya. Kalau dari teman-teman, ya mungkin gini Bang Zuma, Yesus kan Bang Zuma bilang manusia. Yes. Itu, ya kan? Ya, Iya. memang dia diutus oleh Allah di bumi itu memang sebagai manusia seperti Iya. itu. Tapi dia Tuhan yang berubah menjadi manusia, bukan manusia yang berubah jadi Tuhan. Tuhan berubah. Iya, Tuhan mewujudkan. Iya. Oke. Karena gini, aku ada dalilnya seperti itu. Oke, baik. Ada di Filipi 2 ayat 6. Oke. Kolose 2 nomor 9 juga. Nanti aku bacain dulu ya. Ya, Di silakan. Filipi 2 ayat 6,
itu yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, Baik. melainkan telah menguasai dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tapi dia mengambil rupa dengan Allah seperti Oke, itu. baik. Dikali kalau di Bang Zuma tadi di mana Kolose berapa biasa ya baca? Kolose 2 nomor 9. Ayat 9. Yuk. Oke, sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Oke. Dan kamulah telah dipenuhi dalam dia kepala semua pemerintah dan penguasa. Nah kalau Bang Zuma kayaknya kalau menggal ayatnya dia separuh nggak tuntas Bang Zuma seperti itu. Jadi konsepnya tuh jadi buat para wakil pada bingung. Oke, baik. Sekarang saya ingin nanggapi sedikit pada saudara. Menurut saudara, alam semesta ini ada yang jaga tidak? Sehingga terjadi keseimbangan, tidak terjadi tabrakan antara planet dan planet. Ada nggak yang menjaganya, Bang? Untuk alam semesta ada yang jaganya. Oke. Kalau pilot bergerak di udara itu ada nggak yang menjaga supaya tetap stabil terbangnya, kecepatannya, dan arahnya? Kalau dulu belum ada pilot sih Bang. Enggak, kalau sekarang nih pesawat ada nggak yang menjaga kestabilan gerakan, kecepatan dan seterusnya? Ada. Kalau sekarang. Namanya pilot. Kalau pilot ini tiba-tiba berubah menjadi ayam pada saat terbang di atas, kira-kira pesawat ini selamat nggak? Nah ini argumen atau mindsetnya nih yang beda nih, terlalu jauh. Tunggu dulu, jawab aja yang jujur. Jawab aja yang jujur, Bang. Kalau pilotnya tiba-tiba berubah menjadi ayam nih, kira-kira pesawat ini bisa nggak mendarat? Bisa lah Pak. Nggak bisa. Kalau alam semesta ini yang dijaga oleh Yang Maha Kuasa tiba-tiba berubah menjadi bayi, gimana? Nah ini yang buat orang itu argumennya tuh Bang Zuma itu yang salah persepsi. Tunggu dulu. Sama tidak antara manusia dengan Tuhan? Beda. Kalau Tuhan menjadi manusia, Bisa jadi, bisa. tuh tadi katanya beda. Tadi katanya beda. Tuhan bisa jadi manusia dia. Nah, Kecuali kalau itulah yang saya jadi katakan. Kalau sang penjaga alam semesta ini tiba-tiba berubah menjadi manusia, yang menjaga alam semesta ini siapa? Tuhan lah. Bung, barusan Anda beberapa detik yang lalu menjadi manusia katanya. Ya, Menjadi manusia. Tuhan menjadi manusia. Pertanyaan saya, yang menjaga alam semesta siapa? Yang menjaga alam ya nggak ada lah. Nah, pilot pesawat terbang tak ada pilotnya pesawatnya gimana? Kalau ya pesawat Ya bisa terbang, jalan lah, kan ada pilot apa otomatis digital. Sekarang gini Bang Juma, kalau pertanyaanmu seperti kayak gitu, kalau Iya, pertanyaan ini merubah mindset kalau orang pertanyaan itu gini, jadi tunggu dulu, tidak Bang. asumsinya Pertanyaanmu kayak gini, kalau berangan-angan. seumpamanya ada kiblat di Indonesia, bisa nggak kira-kira? Apa Pertanyaan kan gitu aja, kiblat. Kiblat Indonesia nggak bisa lah. Apa pembangunan Mekah itu ada di Indonesia, bisa nggak kira-kira? Nggak bisa, karena sudah ketetapannya di sana. Nah, Terus apa hubungannya? satu ini sebelum aku turun Bang Zuma. Ya gimana, Bang? Ya. Tuhan Arab sama Tuhan sampai sekarang kepikiran masih berpikir Tuhan Arab dan Tuhan Yahuda itu sama nggak Yahudi? Tadi saya sudah mengatakan kepada saudara dalam Al-Quran dikatakan am kuntum syuhada qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilah wahid. Jadi Tuhan mengangkat sumpah dia akan menjadi Tuhannya Abraham, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya secara turun-temurun. Dan itu juga diproklamirkan dalam Kejadian 17 nomor 7. Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan keturunanmu, Tuhan anak-anakmu secara turun-temurun sebagai perjanjian kekal. Jadi kita tidak bisa lagi merubah itu karena Tuhan yang mengangkat perjanjiannya. Oke. Nah, jadi saya mungkin pertanyaan saya begini. Silakan. Kenapa orang Muslim itu benci sama Israel sementara Tuhannya sama? Benci? Iyalah. Maksudnya benci gimana, Bang? Ya kayak kita lah, orang Muslim di Indonesia sangat membenci Israel.
Membenci bukan karena konsep Tuhan. Sekarang begini, betapa banyak perampok di Indonesia ini digebukin oleh massa Islam dan pelakunya adalah Islam. Bukan karena Tuhannya sama, tetapi pelaku kriminal ini, oh Tuhan kita sama, ya nggak apa-apa, mencuri aja. Tidak seperti itu. Mau dia menyembah kepada Tuhan yang sama, kalau hidupnya tidak benar, ya harus diadili. Bukan begitu patokannya, Bang. Oh gitu ya. Siap. Oh. Ya dah. Ya. Ada lagi yang lain? Bang. Baik. Tadi Bang Suma, saya kan belum selesai, sudah dipotong nih. Oke, silakan. Aku Jadi turun tadi dulu. versinya Iya bang, sehat terus bang. Waalaikum. Lanjut, saudara-saudara yang lain, silakan. Waktu saya masih ada sedikit, silakan. Bang Suma tadi kan menurut Islam itu ya. Iya. Menurut Islam. Nah, kalau dari perkataan Yesus sendiri itu ada nggak disebutkan nama Nabi Muhammad? Gini bung, begini. Kita lihat di dalam Yohanes 16. Maaf Pak, saya potong dulu. Saya Iya. nggak pakai Alkitab karena saya ini bukan oten. Saya cuma percaya bahwa Tuhan itu esa dan Isa Yesus itu utusan Allah. Nah, yang jadi pertanyaan saya dari tadi, dari room juga di Uni itu, Iya. yang jadi pertanyaan saya, apakah masuk neraka atau surga? Pada saat sekarang ini kalau saya itu beriman kepada Allah yang satu dan Isa sebagai Nabi. Apakah ada referensi dari Yesus bahwa ada Nabi selanjutnya yang bernama Muhammad? Dalam Al-Quran, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Torah wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ahmad, nama lain Nabi Muhammad itu adalah Ahmad. Jadi setiap nabi itu bisa punya nama beda-beda dong. Ya, Abraham. Jadi Ahmad ya, bukan Muhammad. Ya, nama lain daripada Nabi Muhammad itu Ahmad. Nabi Muhammad itu banyak nama. Beliau punya nama banyak, dan salah satu dari nama beliau itu adalah Ahmad. Ada lagi yang disebut Al-Amin, ada Al-Bashir, Al-Haq, Al-Muqaffi, banyak nama beliau. Tapi yang tersohor itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Jabar ada Bang, Al-Jabar. Al-Jabar atau Al-Jabar tuh ada nggak Bang? Gimana? Jabar. Ada. Jadi fix ya Bang Sumaya. Jadi fix Iya. yang beriman kepada Nabi Isa sekarang itu masuk neraka ya. Kalau dia tidak beriman kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kalau Anda beriman kepada Nabi Isa, apa syariat Anda? Syariatnya apa? Bang, ini saya patahkan nih, mengikuti penyembah Yesus itu nggak ada yang masuk neraka. Penyembah Yesus semuanya di neraka menurut Yesus. Saya kasih dalil. Saya kan nggak bilang sembah Yesus. Dari tadi saya bilang Enggak, tadi Bang Zuma Percaya. bilang katanya mengikuti Yesus masuk surga, penyembah Yesus masuk neraka. Itu kan konsep yang Dalilnya ada, Bung. Dalilnya ada, Bung. Kalau mau saya kasih dalil. Coba mana boleh. Oke. Oke. Mana dalilnya, mana dulu? Oke, baik. Udah ada cek. Baik. Kita baca dalam Matius 23. Nomor 15. Tapi saudara harus jujur mengakui. Celakalah kamu wahai ahli Taurat. Oke? Yang celaka di sini ahli Taurat. Yang celaka di sini adalah orang Farisi. Yang celaka di sini adalah orang munafik. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika Yesus mengatakan, celakalah engkau wahai orang munafik. Wahai orang ini nih. Celakalah kamu wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia jadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Pertanyaan saya, orang Farisi, ahli Taurat, ketika mereka meninggalkan Yerusalem, agama apa yang dia dirikan? Jawab saya. Bro, jangan tahu itu asumsi Anda. Bukan. Ini tunggu dengar saya ngomong dulu. Ini
silakan. Jelas dikatakan, hai ahli Taurat, orang-orang Farisi. Ini bukan pengikut Yesus. Anda harus baca Alkitab secara utuh. Iya, memang bukan pengikut Yesus. Tunggu dulu. Ini ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi di sini jelas adalah orang-orang memuji Yesus dan pengikut-pengikutnya. Betul sekali. Anda Betul. jangan bilang orang-orang ini pengikut Yesus. Betul sekali. Betul sekali. Sorry ya, kalau Anda berdiskusi sama saya, itu tepuk tangan dong, jangan nyalain ya. Biar sama-sama enak ya, biar sama-sama Iya. fair. Oke? Ya. Oke. Bang Jack, yang tadi saya bertanya, bukan sampean. Sampean kan Oke, sekarang saya tanya sama saudara. Ya. Orang Farisi yang keluar meninggalkan Yerusalem sampai ke Roma siapa? Loh, ini nggak ada hubungannya sama Paulus. Anda ngawur. Sudah Allahu jelas. Akbar. Loh, ini sudah jelas. Ini ahli Taurat orang Farisi. Iya, siapa orang Farisinya? Loh. Siapa? Dan apa nama agamanya? Loh, ahli Taurat orang Farisi itu memegang agama Yudaisme. Loh, nggak mungkin. Mereka penganut Mentobatkan Taurat. satu orang saja Dengar menjadi baik-baik. penganut agamamu. Dengar baik-baik. Dan sesudah Paulus ia itu- bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka dan dua kali lebih jahat Paulus daripada. itu dulu betul penganut ahli hukum Taurat. Ya. Terus? Dia orang Farisi. Terus? Tetapi bukannya sebagai Romawi dia, pengkhotbah- Paulus. Orang Roma, orang Ya. Roma. Yesus. Orang Ya, Romawi itu. tunggu sebentar. Cuman mengaku aliran Farisi. Ya, dengar baik-baik. Tapi setelah Paulus itu bertemu dengan Yesus ya, Oke. seorang rasul, Oke. dia meninggalkan itu semua. Dengar baik-baik. Oke. Dia menyebut Yesus. Oke, sekarang Ya. yang mendirikan agama Katolik siapa? Loh, Anda jangan lari ke sana. Loh, Anda mencok namanya itu. Itu lari. Katolik itu zaman, dengar baik-baik. Itu Konstantinopel. Ya, siapa yang mendirikan itu? Loh, itu kok. Nah, makanya nih pengetahuan Anda berarti memang kurang. Iya, Makanya nggak kami apa-apa. kerawat terus tentang Iya, pernyataan nggak Anda. apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Dari Kristen Katolik ini dari mana? Sama Paulus tidak ada hubungannya. Oke, nggak ada hubungannya. Katolik Oke. itu aliran lain sendiri lagi. Oke. Terus Ya, agama Paulus Anda apa? tidak pernah Saya tanya dulu. mengajarkan Saya tanya Tritunggal. dulu. Dengar Saya tanya dulu. baik-baik itu. Saudara, agamanya apa? Katolik atau Protestan? Saya Iya. pengikut Yesus. Iya, saya tanya agamanya apa di KTP? Secara resmi di Indonesia namanya Kristen Protestan. Protestan. Protestan ini dari mana tadinya? Anda tidak perlu membahas itu. Ini sembah Yesus juga dia. Loh, kenapa? Protestan ini benar-benar berdiri menganut- karena ketidakpuasan akan Katolik. Loh, Agama salah. menyembah Yesus itu Makanya pertama Anda adalah belajar. Katolik. Sebelum Yang Katolik mendirikan ada, Katolik siapa? Ada yang namanya gereja mula-mula. Siapa yang Tahu gereja Anda? mula-mula ini siapa? Loh, itu kisah para rasul dan lain sebagainya. Oke, nah setelah itu mereka membentuk menjadi apa? Ada gereja mula-mula. Ya, gerejanya apa namanya? Loh, gereja mula-mula. Iya, gerejanya Ada di apa? rumah-rumah. Gereja apa? Katolik itu terjadi Katolik. karena Konstantinopel meresmikan kekristenan. Anda Oke, harus saya tahu tanya. sejarahnya. Kenapa diresmikan kekristenan? Karena hari Bang itu Jack. apa? Ini Bang Zuma kemana-mana dia larinya dia. Loh, saya kan Tadi- bertanya. tadi Nih, sekarang Anda saya kan ngomong lagi ya. bertanya ke saya nih. Sorry, Giring-giring Anda di sini ya. Mana Maaf. buktinya Anda bahwa berkata Kristen itu dijamin neraka? Tunggu sebentar, Saudara Juma. Ya kan? Tunggu sebentar. Anda berkata menjudge bahwa orang Kristen pasti masuk neraka. Oh, pasti. Ya. Ini belum seberapa nih. Anda. Tetapi ayat di Quran Anda mengatakan satu kali tidak sholat ada upahnya neraka berapa tahun? Itu urusan kami tuh. Nanti kan urusan kami. Anda nggak bisa tulis kami. Sekarang mana buktikan? Dulu. Buktikan Dulu bahwa Anda berkata, Kristen ini, Katolik Anda ini tidak didirikan percaya oleh orang Farisi. Tuhan menjadi seperti manusia. Anda nggak percaya. Lalu Anda menganalogikan dengan seorang pilot yang di pesawat tadi. Saya ketawa dengar Anda. Oke. Ya, ketika pilot itu menjadi ayam, siapa yang mengemudikan pesawat itu? Anda sangat lucu sekali. Siapa? Itu analogi itu tidak bisa disamakan dengan Loh, Tuhan. tadi katanya Tuhan jadi manusia. Tunggu sebentar. Tuhan itu beda dengan manusia. Tuhan Tahu. itu maha hadir. Anda tahu Tuhan beda itu dengan maha manusia. Terus hadir. kenapa Anda Dengar sama-samakan baik-baik dengan manusia? Tuhan itu maha hadir. Anda jangan Allahu menyamakan Akbar. dengan manusia dengan pilot. Anda mengatakan Kalau Anda Tuhan ada di itu rumah, berbeda dengan manusia. tunggu Terus sebentar, kenapa Anda makanya- sama-samakan makanya Yesus dia dengan harus mendengar sendiri, Tuhan? orang mendengar sini ya. Orang ketika menjadi pilot, dia tidak ada di rumah. Beda dengan Tuhan. Tuhan itu maha hadir, omnipresent. Oke. Firman Tuhan katakan dalam Kolose Oke. 1 ayat 3:15 Oke. katakan, Oke. segala sesuatu, Oke. dengar dulu. Segala sesuatu, segala ciptaan
segala singgasana, segala kerajaan, segala yang tidak terlihat dan yang terlihat, semuanya ada di dalam Dia. Di dalam siapa? Di dalam Allah itu sendiri. Iya, bukan di dalam Yesus kan? Loh, maka saya bilang tadi, ketika Allah menjadi manusia namanya Yesus, itu di dalam tubuh Yesus itu ada roh Allah itu sendiri. Tapi bukan berarti, tunggu sebentar, Anda jangan berpikir ketika tubuhnya ada roh Allah itu, lalu surga kosong, bumi kosong. Tidak. Tidak jadi manusia dong. Terbatas. Kamu Kenapa baca Anda berkata Kolose, seperti itu? kamu Tunggu baca sebentar, Filipi tunggu 2, sebentar. baca Filipi 2, sebentar. nomor 6, nomor Karena 7, Anda berpikir mengosongkan dirinya Allah dan itu seperti- menjadi hamba. Makanya karena Anda berpikir Allah itu cuma sebesar manusia, makanya Anda terbatas, Anda terjebak di situ. Oh gitu. Bang Jack, maksudnya. Bang Jack ini pengikut Yesus nih. Oh, gitu Kenapa Bang ya. Jack ini nggak disunat? Kalau nggak sunat, Kenapa? Enggak, terlalu jauh itu Bang, terlalu jauh itu Anda Bang. jangan sunat, Anda lari lagi Terlalu jauh. Mari. Mereka masih bisa ngeyel kalau itu. Jangan diganggu Ya, nanti. Anda lari Gini, kemana-mana. saudara Jack, gantian ngomong Jack, saya gantian. belum selesai. Ya, gantian. Tadi Saya lagi, saya belum saya lagi. selesai sama Bang, Ya, tapi disambung-sambung ya. aja ini sama Bang Gini, Jack. saudara Jack, Yesus ketika datang di atas muka bumi, dia mengatakan dirinya bukan Tuhan. Dia mengatakan dirinya hanya utusan. Bahkan Mana ayat Yesus dia bilang? Sorry, saya potong dulu. Di mana katakan dia bukan iya, Tuhan? ini Mana saya ayatnya? ini ya saya katakan. Yohanes 5 nomor 36. Ya. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian seorang Jack, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu yang telah bersaksi bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Oke. Nah, Yesus Anda bersaksi dirinya sebagai apa? Anda tahu makna itu ayat? Itu ayat. Makanya saya tanya, Anda tahu Yesus itu bersaksi sebagai apa? Yesus itu memberitahukan kepada orang-orang di situ bahwa Allah itu ada dalam diri Dia. Meong. Bapaklah yang mengerjakan segala sesuatu di dalam Dia. Allahu Akbar. Inilah kalian. Jujur. Makanya, Yesus saya jujur bersaksi mengatakan, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua mujizat, semua pekerjaan, semua tanda-tanda yang kukerjakan, pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah Iya, utusan. bagus. Oke, sekarang saya mau jelaskan di sini. Dengar baik-baik ya. Tunggu. Dengar gantian kita, gantian. Ketika Yesus ada itu, Anda dia sabar sedang dulu, mendeklar Bung, sabar bahwa dulu, Allah itu Bung. ada dalam dirinya Dia. Bung, sabar Lalu dulu. Anda katakan, Sabar Yohanes dulu, 12 ayat Bung. 8, Sabar. Yesus mengatakan, ini kesaksian Yesus, bukan kesaksian gereja. Segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus mempersaksikan dirinya sebagai anak, sebagai yang ditambah-tambah, di situ nggak ada anak, sebagai utusan. Yesus mempersaksikan dirinya sebagai utusan. Yesaya 63 nomor 9, dalam segala kesesakan mereka bukan seorang utusan, melainkan aku sendirilah. Makanya Yesus itu hanya utusan. Jangan kau tuhankan, tapi karena saudara adalah buah dari nabi palsu, Anda tuhankan. Di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23, buah-buah nabi palsu itu, buah-buah nabi palsu itu adalah menuhankan Yesus. Maka Yesus akan mengusirnya. Nyala daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jedor. Perhatikan kata itu. Bukan karena menyembah nama Yesus. Karena mereka berbuat kejahatan. Kejahatannya karena menyembah Yesus. Poinnya ada. Ada ayatnya itu. Mana ayatnya? Anda, tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam surga, melainkan mereka melakukan kehendak Bapa. Nah, melakukan kehendak Bapa, bukan Oke. nama Yesus. Sekarang atas kehendak siapa Anda menyembah Yesus? Loh, Loh. oke, Loh. saya buat dalilnya ya. Saya kasih dalilnya ya. Loh. Tunggu Saya sebentar. tanya, saya ulang, atas kehendak siapa Anda menyembah Yesus? Dengar baik-baik. Anda ngaco. Nakal. Anda ngaco. Saya bertanya, atas kehendak siapa Anda menyembah Yesus? Jawab. Dengar saya ngomong. Yang lain diam, yang lain diam. Lahir pun Yang lain diam. Ayo, jawab saya. Atas
atas kehendak siapa Anda menyembah Yesus? Jawab. Itu jadi pencet-pencet. Anda takut kalah namanya. Nah, ini mulut Anda diterapi. Jujur, Ya. atas kehendak siapa Anda menyembah Yesus? Jujur. Saya kasih tahu ayatnya ya. Saya Ya. kasih tahu ayatnya ya. Oke. Saya kasih tahu ayatnya ya. Ya. Ketika Yesus baru lahir, orang Majus datang dari Atas kehendak Lukas, tepuk tangan. Lukas. Betul? Kehendak Yohanes. Loh, Anda bagaimana bisa atas kehendak Yudas? Tolong datanya ketika dia lahir. Atas kehendak siapa? Orang Majus? Tunggu Majus? sebentar. Lalu siapa? Orang Majus itu datang sendiri. Tidak ada yang suruh di situ, perhatikan. Berarti atas kehendak siapa? Membawa kemenyan, emas dan mur. Mereka Atas menyembah kehendak Yesus. siapa? Dengar baik-baik. Atas kehendak siapa? Kalau Yesus bukan Tuhan, Ibu Maria akan ngomong, jangan sembah dia, jangan sembah Oh, dia. berarti Nyatanya, atas kehendak orang Majus, itu gitu. tidak menyembah dia. Berarti atas kehendak Majus. Melarang. Berarti Anda Thomas pengikut itu orang kata, Majus. Luput benar. Berarti Anda Tidak. pengikut orang Tidak. Majus. Dengar baik-baik ya. Saya Ya. bertanya atas kehendak siapa Anda menyembah Yesus? Loh, Tuhan yang baik, Tuhan yang rendah hati, Bapa yang mulai ngaco. Bos yang baik, bos yang rendah Mulai hati. ngaco. Lihatlah saudara-saudara muslim saksikan lagi. Orang masuk merasa intelektual. Ditanya atas kehendak siapa Anda menyembah Yesus? Lari kemana-mana. Padahal Anda ngaco, saya kasih tahu. Saya tanya ulang, Ya. saya ulang lagi. Atas kehendak siapa Anda menyembah Yesus? Kehendak Yesus. Saya kasih tahu sama Anda, Tuhan yang dengar baik ya. Andai kan saya bos ya. Kata saya, tunggu sebentar. Allah. Andai kata saya seorang bos, perlu nggak saya ngomong sama anak buah, hei hormati saya. Atas kehendak Nah, siapa? cium tangan Gak saya. usah jualan obat. Gak usah jualan obat. Gak usah jualan obat. Dia. Atas kehendak siapa? Atas kehendak siapa? Kasih dia, kebaikan Atas dia, kehendak pengorbanan siapa? dia. Nggak usah disembah menyembah, kami akan menyembah dia. Atas kehendak siapa Anda menyembahnya? Loh, harus menyembah saya sendiri. Kehendak Anda. Sementara Yesus mengatakan melainkan kehendak Bapa yang ada di surga. Jedar. Tidak, dia menyatakan dirinya itu adalah Bapa itu sendiri. Yang pasti Anda menyembah Yesus bukan atas kehendak Bapa. Oke, itu aja dulu. Ya, sementara ya. Silakan. Oke, Bang Juma, sementara Bang Juma menunggu berbuka puasa disambung oleh Erik. Bang Erik, Tedore, silakan. Bang Erik, Tedore. Banyak yang masuk lagi. Bang Erik. Iya, teman-teman Silakan. semua, Anda mau bilang Paulus itu rasul palsu Ya, ya? Bang Juma rehat. Bandingkan dengan tokoh-tokoh agama lain tuh jauh, nggak ada apa-apanya. Ya, rasul Di mana palsu itu- dia yang menyatakan kalau gitu Paulus ketemu sama Yesusnya di mana? Loh, Bang Jack, ya. Paulus itu Di mana ketemunya? Dari mana legalitasnya dia ajarannya? Kalau mau lawan saya satu-satu. Noldi diam kamu. Di mute dulu coba Noldi nih. saya Ya. Bang Suma. Ya, siapa mau ngomong sama saya? Noldi bentar ya, ini Kristen juga loh yang ngomong. Ateis Oh dia. enggak, tadi Theodor. dia bukan orang percaya sama Yesus kok tadi dia Ateis ngomong. dia. Ya. Saya Ya. pakai dia Tidur. tadinya Kristen, Protestan lagi. Jadi saya tahu dia. Di mana legalitasnya ajaran Yesus diberikan kepada Paulus? Dengar ya. Anda kalau mau menyelidiki Alkitab secara serius, Anda sudah jelas baca di kisah para rasul pun. Iya, saya tanya di mana namanya Anda baca diberikan kisah para Yesus rasul, legalitas saya kasih ajarannya tahu. kepada Paulus. Anda baca kisah para rasul, Yesus sendiri memilih dia untuk menjadi pelayan dia, pelayan Injil. Anda baca yang Di mana legalitasnya dari Yesus sendiri di mana? di kisah para rasul. Sudah jelas. Iya, apa bunyinya? Anda baca kisah para rasul, saya kasih tahu. Itu loh, si Paulus kaget melihat Saulus dia apa mengarahkan. kata- Iblis pun bisa menjadikan sinar cahaya itu bertemu dengan Paulus. Sekarang saya tanya, kalau memang gitu itu adalah Yesus datang kedua kalinya, kamu tahu nggak tanda-tanda Yesus datang kedua kalinya seperti Siapa apa? saksinya Muhammad menerima wahyu di sana di Gua Hiro? Loh, saya tanya dulu mana legalitasnya kalau gitu dia ketemu dengan Anda Paulus, tidak mana bisa mengobok-obok legalitasnya? orang, kepercayaan orang. Iya, saya tanya dari ajarannya yang diberikan Yesus kepada Paulus itu di mana? Legalitas resmi pengajarannya diberikan di mana? Sama Anda, kalau kayak begitu, ya kan? Lah saya tanya dari tadi, ini mana legalitasnya di datanya? Paulus itu siapa? Siapanya Yesus Paulus itu? Kan saya sudah bilang tadi, dia berjumpa di Damsik di kisah para Kisah para rasul ini tulisan siapa? Kisah para rasul itu tulisan siapa? Paulus. Kisah para rasul itu penulisannya Dr. Lukas.
Oh, Dr. Lukas. Lukas ini siapanya Paulus, siapanya Yesus? Dia salah satu 70 murid Yesus. Oleh di mana ini dinyatakan bahwa legalitas murid daripada Yesus di mana Lukas ini? Legalitas. Baca Iya. di Alkitab itu sudah legalitas. Legalitas mana? Mana ini legalitas dari Yesus mana? Surat-surat Lukas ini mana? Dengarkan ya. Saya baca mulai dari bentar. Dari Lukas 1 aja, itu Theophilus yang mulia. Jadi legalitasnya mana dari Yesus? Itu pernyataan tulisan dari Lukas itu. Alkitab itu menjawab dengan jelas semuanya. Apa yang dijawab dengan Alkitab? Apa yang dijawab dengan Alkitab? Saya tanya nih, saya buka dalam Lukas 1, bentar. Usul Paulus menjadi Saya buka dalam Lukas 1 di mana namanya si Lukas ini memberikan legalitasnya hanya kepada Theophilus. Saya tanya sama kamu. Tidak ada apa-apa dengan Paulus, saya kasih tahu. Clipping kok dibangga-banggain, kumpulan cerita kok dia evangelion kok dibangga-banggain. Kata Anda. Memang terbukti nyatanya, oke. Baik, ini pertanyaan yang paling klasik kalau ini kata saya. Dengarkan saya. Satu-satu. Kalau ini betul-betul pernyataan kata saya, dengarkan. Ini pernyataan yang paling klasik yang sering saya tanyakan kepada teman-teman Kristen, di mana legalitas tulisan daripada Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes dilegalisasi oleh Yesus, divalidasi. Loh, mereka memang Saya tanya sama kamu, di mana validasinya? di Timotius dikatakan penulis-penulis itu. Saya tanya surat-suratan menentang dan mengajarkan tentang Yesus itu, baik namanya surat Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di mana Yesus memberikan validasinya terhadap surat-surat tersebut. Kalau memang menyatakan surat-surat yang Anda anggap ini adalah betul-betul valid menjadi salah satu yang tidak terbantahkan oleh apapun. Saya tanya dulu, di mana legalitasnya, validasinya? Pak Cek ditanya dulu maksudnya valid itu yang gimana, yang diminta tuh yang gimana, yang disebut Iya, memiliki materai sah daripada Yesus. Loh, emang zaman dulu sudah ada materai? Makanya kalau begitu, dari mana tadi nih surat-suratannya dari mana? Loh, Dari mana? Siapa yang menulis? materai. Mana yang mengesahkan dari Yesus? Sementara yang menjadi tokoh utama dari surat-surat ini adalah Yesus. Ngaco kamu tuh, saya kasih tahu. Saya tanya begini. Kalau seorang namanya menceritakan biografi seseorang, ya, dengarkan baik. Kalau ada satu buku yang menceritakan biografinya, biografi tersebut, dengarkan dulu. Biografi orang lain, minimal ada tanda tangan dari penulis tersebut, minimal ada tanda tangan dari orang yang dituliskan biografinya itu. Itu namanya validasinya. Ngaco Anda semua, saya kasih tahu. Berarti namanya suratan daripada Lukas ini nggak ada namanya ketentuan dan keterangan daripada Yesus. Yesus sebagai validatornya loh. Yesus yang dijadikan tokoh utama sentral dalam tokoh itu tersebut. Dan sekarang legalisasinya mana pernyataan ini? Tanya Anda. Ciptaan apa yang udah saya tanya? Mana legalisasi validasinya mana dari Yesus? Tadi kamu bilang tidak terbantahkan lagi namanya kitab ini. Sekarang saya tanya, mana yang menjadi validasi dimaterikan secara sah jika Yesus dikatakan sebagai validator daripada namanya isi daripada Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Sekarang gini, saya tanya, di mana? Di mana? Ya, sudah jelas saya katakan. Anda boleh percaya, boleh enggak. Semua tentang Saya tanya di mana ketika begini dengar kata Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes kalau betul-betul sah daripada mengisahkan tentang Yesus itu, di mana Yesus menceritakan dan memvalidasi namanya surat tersebut, tunjukkan kepada saya di mana data resminya konkretnya. Tunjukkan kepada saya di mana data resminya bahwa namanya Matius. Jangan kamu. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes ini diberi validasi oleh Yesus sendiri. Loh, ini menceritakan biografi siapa tentang 48 surat ini? Mencerita kamu yang ngaco. Sekarang saya tanya, dari siapa ini? Ini validasi ini siapa di sini? Tokoh intinya siapa? Satu-satu lah bicaranya. Ayo, Jack. Santai kok, Jack. sama, nggak ada satu sama. Saya tanya di mana? Jack, santai lah kau. Tradisinya cuma satu. Sama, saya juga santai di tadi. Tradisi di dalam Muslim, tradisi sana. Theodor itu baru naik, lu langsung teriak-teriak tadi. Makanya Saya tanya di mana validasinya? Paling bilang tidak dibantahkan. Betul-betul murid daripada Yesus. Saya tanya, lo kalau minimal mencatat satu buku ya, satu kisah biografi seseorang, minimal itu ada tanda tangan daripada penulis tersangkut. Nah itu baru disahkan, dijadisasikan. Makanya ketika ada salah koreksi ataupun di dalam namanya suratan itu bisa langsung dikoreksi oleh yang memiliki kisah tersebut. Nah ini validasinya dari mana? Itu
yang harus kamu kuatkan dan kamu argumentasikan di sini. Kamu bawa argumentasimu ke sini. Iya, Itu yang Teh Dore dipertanyakan dari ngomongnya jangan tadi. cepet-cepet. Salah Bang Theodor. Yang ada aja. Di dalam Muslim saja. Ngomongnya jangan cepet-cepet, cari dapat Teh Dore. Yang masuk akal jadi orang. Bang Jack, Saya naik itu Yang ini Bang Jack. Orangnya mana? baik-baik. Saya naik. Lo kok nggak usah muter sana, muter kerja lah. Jawab aja langsung di mana? Di mana? Bunda Anda itu. Di mana? Nggak usah lagi rehat menyerang orang lain. Nggak usah. Manusia. Buka puasa, terus sholat maghrib. Nggak usah. Udah. Kamu Nggak usah menyerang orang pribadi orang lain. Langsung aja to the point. Sini. Percuma Satu pertanyaan saya tadi tuh, nggak usah di Timotius, nggak usah di Kolose. Satu aja 4 yang saya minta ini, surat ini. 4 daripada surat ini. Punya rumah itu sendiri. Nggak mungkin. Ya, saya kasih tahu. Apa sih ini orang Anda pun nggak mungkin tahu. sakit, kamu tuh ngomong apa, saudara? Ya. Saudara, kamu tuh bicara apa? Bicara apa, Apa? saya? Anda juga bicara apa? Iya, nggak tahu saya apa. Yang saya minta cuma satu pertanyaan. Jawabanmu tuh udah 1 karung, 2 karung goni. Saya kasih tahu. Itu nah, udah pakai otak-otak dia sekarang. Otak-otak 1.500 satu porsi. Ya, Macam pakai otak. Macam pakai otak aja kau bicara. Pakai otak kau bicara. Ya. Hah? Pakai otak kau bicara. Saya akan dari sini. Ya, oke. Terima kasih semua ya. dulu ini sama Bang Jack. Kemana kau? Mana yang memvalidasinya? Kemana kau? Satu. Kalian muter-muternya kemana? Saya larang sama orang itu. Berarti bukan suratan ini bukan daripada Yesus, dan Yesus tidak pernah mengenal daripada suratan ini. Jangan saya kasih tahu. Tidak pernah berarti Yesus namanya mengenal daripada Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini. Berarti tidak pernah beliau Yesus itu sendiri mengetahui siapa yang penulis ini. Nah, bisa-bisanya yang validatornya tiba-tiba sekitar 60 tahun bisa terbit buku daripada catatan Matius, Markus, Lukas ini. Itu yang saya tanyakan dari tadi. Mana yang menjadi validasinya kalau betul-betul tentang kebenaran daripada itu ada terdapat Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Theodor. Teh Dore ini ngomongnya jangan cepet-cepet dibilangin. Akhirnya turun kan. Nggak bisa kita samakan dengan mereka. Nggak bisa. Itu udah Nantulan kejauhan. toh Bang Theo. Kalau kita satu pemikiran Bang sulit Theodor itu jadinya. tanya Makanya dulu, kita itu terangkan dengan Paulus. jelas. Bang, harusnya ditanya dulu itu Paulus itu nabi atau rasul. Kok tiba-tiba jadi rasul, nabi aja belum? Ya Iya udah, nggak? kan otak kan. Ya, Makanya bisa. Bang Theodor terus harusnya tadi ditanya begitu. Renaldi, Renaldi. Ya, Renaldi, kenapa kamu nggak bela saudara Siman kamu? enggak, saya bukan Kristen. Yang di Apa mau ateis syahadat? dibilang Apa mau syahadat? Oh ya bentar ya. Makanya saya tanya sama Bang Suma tadi, karena tadi saya sempat ke roomnya si Uni itu, dia nggak bisa jawab, malah marah-marah gitu kan. Makanya aku kesini. Oh iya. Aku tanya Jadi juga. kan udah dapat jawabannya dari Bang Juma kan? Oh, enggak, itu belum selesai, mana semua masuk-masuk. Ya udah, nanti kalau udah selesai dijawab Bang Juma mau syahadat gitu. Ya enggak, tadi kan aku sama Bang Suma belum Oh selesai. enggak. Slow. Teh Dore. Ya, makanya tolong Teh Dore ya, Jack itu. ini udah peringatan kesekian kali. Tadi. Kalau bentar Renaldi. Ini udah peringatan kesekian kali Teh Dore, kalau diskusinya ngomongnya jangan cepat-cepat. Ya, Macam udah baru dicas. Iya, ngomongnya cepet-cepet. Ya oten nantinya jadinya. Jadi batu aku. Nah, itu kalau muslim. Apa sama aku? Tapi giroh itu tadi ya, giroh ya. Emosi ya, turun ya. Itu ya janganlah kayak gitu. Ya memang begitu Nanya. congornya cemana. Ya makanya tadi gua bilang, harusnya Makanya jangan dulu ke Bang Jack ini. Makanya sebenarnya kalau nyambung diskusi sama kalian nggak akan terjadi seperti ini. Itu aja masalahnya. Itu aja kalau nyambung. Tapi nggak nyambung. yang dilawan bukan argumentasi sih, emosi jadi. Ya iya, sebenarnya kalau kalian benar-benar dikatakan pengikut Yesus, mengikutin firman-Nya, nggak akan ada terjadi perdebatan. Nggak akan. Ininya awalnya. Yesus mengatakan, janganlah engkau menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Kalau kau tidak disebut pendusta. Selama ini apa yang terjadi? Kalian tambah-tambahin apa yang ada di situ. Yesus kan mengatakan, sebab tertulis. Yang tertulislah yang kita ikutin. Kenapa yang nggak ada tertulis kalian lakukan gitu loh? Ini aja permasalahannya. Kami di sini membenarkan. Makanya terlalu banyaklah denom di tempat kalian itu.
Gara-gara apa? Masing-masing punya pemahaman tersendiri tentang Bible kalian yang nggak ada dan lakukan. Tapi ngakunya pengikut Yesus, masa nggak diikutin sih perkataan Yesus? Lucu kan? Malah perkataan Paulus kalian ikutin. Paulus itu siapa? Apa kata Paulus? Apa yang aku katakan bukan sebagai menurut firman Tuhan. Ah, coba. Sama kayak kalian lah. Kayak mana Paulus gitulah kalian. Melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan. Imani saja, imani saja. Itu aja. Kalau kalian benar-benar mengikuti, nggak akan terjadi perdebatan. Itu aja sih. Makanya tengoklah karismatik, Protestan ribut, Oneness Tritunggal ribut. Semuanya ribut, satu Tuhan. Tapi masing-masing punya pemahaman sendiri tentang ayat, merasa sok jago, merasa sok hebat. Begitulah bahayanya kalau nggak ditafsir. Tafsir suka-suka hati. Ini aja yang terjadi sering sama kalian. Kalau kami memang tugas kami menyampaikan ajaran. Ajaran kami itu menyampaikan kebenaran walaupun satu ayat. Itu ajaran kami. Untuk mengajak kalian untuk jalan benar. Masalah hidayah Tuhan, cuman kalau bisa nyambung ini enggak. Di mana Monas? Jawabnya Papua. Gimana coba? Apa nggak berantem? Makin besar makin pintar lah, jangan makin bodoh gitu. Jangan ngikutin dogma. Ya akal lah. Apa yang tertulis itulah yang diikutin. Itu aja. Besok, Rinaldi. Ya, bagaimana? Cocok menurut lo gitu enggak? Ya kalau menurut aku sih, ya kalau beribut begitu ya buang-buang waktu aja. Satu, satu. Apa dengan yang salah, Bang Blender? Iya. Ya, apakah benar-benar kalian mengikuti Yesus, pengikut Yesus? Benar. Di Kristen perdebatan soal Yesus ilahi atau tidak betul, tetapi tidak ada perdebatan soal yang disalib. Sekarang Ya, begini. jadi apakah Al-Quran salah? Kan Al-Quran kan tidak di garis Alkitab. Kalau Al-Quran berarti itu kan benar yang di garis dikatakan Al Al-Quran. Berarti itulah penyempurna dari apa yang terjadi selama ini. Beda. Nah, dikatakan di dalam surah Al-Maidah ayat ke-14, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fa nasu haqqan mimma zukkiru bi fa aghrayna bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasnaun, kata Allah. Al-Maidah surah ayat ke-14. Apa dikatakan di situ? Dan di antara orang-orang yang mengatakan kami ini orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka, orang-orang Nasrani ataupun orang Kristen yang sekarang ini kita kenal. Itu hingga hari kiamat, kata Allah. Dan kelak akan kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Kalau Al-Quran nggak salah, kenapa Anda masih Nggak ada, Pak. Nggak ada kebencian. Bahkan Yesus mengajarkan mengasihi musuh, masa mengajarkan kebencian? Beda. Saya bilang beda. Kitabnya beda. Alkitab itu kan lanjut bukan dong, Blender. Zabur, Taurat. Bro admin, nanti lanjut lagi. Silakan. Sebenarnya Kalau bukan satu-satu ya nanti nggak dapat lah hikmah yang kita dapat. Silakan. Adu mulut. Kita lanjut aja lah, nanti kalau sudah ada Bang Suma. sebenarnya Si Noldi mau sama Bang Juma. Ya siapa aja sih, nggak masalah. Yang penting saya kan mau bertanya di sini kan. Yang penting pertanyaannya itu ya masuk di aku itu aja. Iya, pertanyaannya apa, Bang? Kalau masalah ya tadi, apakah itu pengikut Yesus itu masuk surga atau neraka? Kan udah dijawab Bang Juma. Yesus di zamannya masuk surga, Bang. Mereka dikatakan itu adalah Hawariyun, Bang. Kira-kira sampai di mana batasnya itu? Kalau menurut sampean itu Kalau batasnya sampai di mana? ajaran Yesus itu hanya sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Bang. Kayaknya si Noldi ini takut juga dia masuk neraka. Tapi dia nggak Ya, mau. batasnya. Masuk Islam. Berarti Batasnya sebelum Nabi ajaran datang Nabi Isa alaihissalam itu adalah ajaran selanjutnya, Bang, yaitu putusnya ajaran, bukan putus ya, berkesinambungan. Dalam arti katakan ini kan estafet, Bang, kenabian. Jadi ya, ajaran Nabi Isa alaihissalam yang syariatnya, sampai sebentar, Bang, yang syariat itu hanya diperuntukkan kepada Bani Israel, itu
Setelah selesainya, pada saat baginda Nabi Muhammad SAW membawa hukum-hukum yang baru bang dari Tuhannya. Jadi zaman Yesusnya itu sampai di kakek-kakeknya Nabi Muhammad atau bagaimana? Oh tidak bang, kalau iya Lah, beda bang. kan Gini, belum beriman syariatnya kan sama berbeda. Nabi. Setiap nabi itu datang kepada kaumnya membawa syariat bang, membawa Nah, ini ajaran. kakek-kakek orang tua Nabi ini dia termasuk di syariat mana dia? Sedangkan Nabi belum lahir. Ya syariatnya kepada kemilah Ibrahim bang. Surat Ibrahim. An-Nahl ayat 123. Lah bukannya di Mekah itu berhala? Memang ada, iya memang ada bang. Di zaman itu memang ada. Tapi tidak semua orang itu menyembah berhala. Nabi Allah Muhammad SAW dan keturunannya itu menyembah apa yang disembah oleh Abraham, Ibrahim, Ishak dan Yakub bang, serta Ismail alaihissalam. Bagaimana itu? Makanya dikatakan bang, Sedangkan ya, Nabi makanya kan dikatakan. setelah Nabi umur berapa? Baru dia Ya, dapat bisa nggak wahyu. Anda jelaskan sepengetahuan Anda, ada nggak di zamannya Rasulullah itu, sewaktu Rasulullah hidup, dari mulai dia lahir, anak-anak, dewasa, remaja, hingga dia sampai wafat, ya ada nggak sebelum jadi Nabi, ada nggak literasi di hadis ataupun di kitab-kitab lain menyebutkan bahwasannya baginda Nabi Muhammad SAW ini menyembah batu atau menyembah Saya nggak bilang apa itu ya, Nabi itu Muhammad dulu, itu Bang. menyembah berhala, tapi sebelum itu ya itu maksud dulu saya. Bang. Ya kan gini, tadi kan saya kan menjawab bahwasanya Nabi Muhammad SAW keturunannya itu dari Ibrahim alaihissalam sampai ke Rasulullah itu tidak menyembah namanya selain Allah bang, mengikuti milah Ibrahim sesuai dengan data di Al-Quran surat An-Nahl ayat 123. Belum masuk. Jadi nggak ada bang, Belum jadi nggak ada alasannya Rasulullah itu menyembah batu, menyembah berhala, itu nggak ada, memang nggak ada bang, memang nggak pernah Rasulullah itu. Makanya dikatakan Saya nggak bilang rasul, tapi yang saya tanya itu batasnya sampai di mana? Sampai di rasul. Jadi sebelum rasul itu pada masuk neraka semua, karena kan nggak beriman kepada Yesus, beriman pada berhala-berhala. Jadi iya bang, tapi kan sudah datang kepada mereka bang, sudah datang. Oh, kecuali tidak datang kepada mereka utusan bang. Nah, ya, makanya itu yang kalau saya tidak datang kepada mereka utusan, lalu mereka wafat, ya lalu mereka meninggal, itu mereka nggak dihisap bang, nggak ada pertanggungjawaban, karena sama sekali tidak ada namanya datang utusan kepada mereka, tidak sampai kebenaran kepada mereka. Leluhurnya orang Arab itu yang menyembah berhala itu masuk surga karena dia masih ikut di Nabi Isa atau bagaimana? Ulangi bang, Bukan Nabi loh, bukan Nabi. Leluhurnya orang Quraisy itu sebelum datangnya Nabi itu masuk surga karena dia itu menyembah berhala. Tidak bang. Nah, terus beriman Nabi sama itu Yesus. hanya tercatat, ya banyak bang Kan Nabi ada bang. berhala. Mereka nggak tahu Yesus itu. Sedangkan mereka tahu kan semenjak Nabi bersabda di Quran bahwa ada Yesus, surat ini yang ada Yesusnya. Ya, kan? betul. Nah, otomatis kan ya. Makanya bang, setiap para nabi yang datang kepada mereka, apakah berhala ini memberikan mudarat atau memberikan manfaat? Bukan, itu pertanyaan saya. Setiap para nabi pasti mengajarkan itu kepada orang-orang yang menyembah berhala bang. Ya siapa juga yang menyembah berhala, yang berpikir masuk surga Bagi karena menyembah berhala? Iya, bagi kita yang berakal, tidak mungkin kita menyembah berhala. Nah, di surah Al-A'raf ayat 191-192 dijelaskan di situ bahwasanya apakah patung-patung ini bisa membawakan mudarat bagimu, bisa membawakan manfaat bagimu? Sementara dia tidak bisa menyembah berhala. membantu dirinya sendiri, menolong dirinya saya sendiri. itu menyembah itu satu Tuhan, Tuhannya Yesus, dan Yesus itu utusan. Nah, kalau saya beriman, apakah saya masuk? Loh, Anda menyembah utusan berarti? Maksudnya akhi sholawat, maksudnya ahlul fatroh, kekosongan dari para nabi, itu yang antum menjelaskan biar paham. Kalau ahlul fatroh itu memang tidak ada bang, memang manusia di zaman itu kalau wafat di zaman itu, karena kan sudah saya katakan tadi, kalau tidak sampai kepada mereka utusan, ya Rasul ataupun Nabi kepada mereka, lalu mereka melakukan di luar dari namanya akidah syariat agama, itu mereka tidak dihisap bang. Jadi ada pertanggungjawaban bagi mereka. Jadi berarti Anda bisa bilang bahwa orang yang di pedalaman Papua sana, di dalam Afrika sana itu yang tidak mengenal
nabi-nabi Kalau itu zaman akan masuk sekarang surga. mustahil bang, nggak sampai kebenaran. Jangan kepada bilang mereka kalau zaman yang aku sekarang. tanya itu Ya oke, kalau memang sesuai itu mereka terima, kalau memang itu mereka rasakan, mereka tidak akan dihisap bang. ada dalil ya kamu itu bahwa orang yang tidak mengenal Tuhan sama sekali yang nggak Saya pernah pernah bawa disabdakan. ini sebentar, ya. Silakan Akhi Musa, saya pernah bawa ini. Saya lupa datanya di mana. Oh, bagaimana kalau lanjut lagi bang? Soalnya saya ini mau Silakan, apa dulu? Ada teman yang kerjaan tahu dulu. di bawah. Nanti lanjut lagi. Saya pernah bawa ini. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para hamba Allah yang ada di Rome, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para hamba Allah yang ada Bang blokir permanen, Bang Blender saya, Bang Theodor. Nanti lanjut lagi kalau begitu. Oke, silakan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para hamba Allah yang ada di live comment. Jadi pertanyaan ini tadi tentang bagaimana kebenaran itu apabila mana belum sampai kepada mereka, sampai ke telinga mereka, maka mereka tidak akan dihisab. Terkecuali sampai datangnya utusan mereka tetap tidak beriman, maka jelas mereka tetap akan masuk ke dalam neraka. Nah, seiring berjalannya waktu tentang bagaimana tadi dikatakan bertanya orang Arab dahulu, orang Arab itu menyembah berhala itu datang belakangan. Sebenarnya ada seorang saudagar kaya ya, itu pergi ke Roma dalam perdagangannya, lalu melihat orang-orang pagan di sana menyembah Tuhan sebagai media penyembahan kepada Tuhan, lalu dia tertarik ya dan membawa berhala itu dibawa ke Mekah, lalu dibuatlah di sana, lalu diperbanyak. Itu yang dibawa hanya satu tadinya, tapi diperbanyak. Oleh karena apa? Ketika para nabi itu tidak ada, penyimpangan demi penyimpangan itu bukan hanya datang dari Jesus ya hingga ke baginda Nabi Muhammad, melainkan dari Abraham hingga ke Jesus itu banyak mengalami penyimpangan-penyimpangan yang dimana Allah mengutus para rasul dan para nabi untuk meluruskan ajaran yang Allah tetapkan bagi mereka. Itu saya rasa itu saja cukup. Nanti kalau saya banyak omong malah terpleset, orang juga bosan. Oke, monggo silakan Naki lanjut. Tadi Sofiatul nginjak Al-Quran on cam ya, ketika dia nginjak Al-Quran, diludah-ludahinya Al-Quran, waduh memang. Dan kemudian ketika itu di mana itu ada Sofiatul tadi ya, ada videonya sama aku di TikTok atau di mana? Di TikTok tadi live. Udah injak-injaknya ludahi. Nah, memang perempuan satu itu memang kalaupun dapat memang harus segera disangkap ya dan diadili, karena memang kalaupun tidak itu yang akan membawa apa? Karena frustasinya mereka ya kan, dia punya tujuan untuk memurtadkan umat Islam yang ada di Indonesia. Dia orang Semarang itu. Pokoknya kalaupun dapat para hamba Allah, kalaupun ada yang mempunyai power di negeri ini dapat memulangkan ataupun dapat mencari si Sofiatul ini, perempuan Kristin ini ya, kalaupun dapat dicari, kalau memang dia di luar negeri, siapa yang mempunyai power, semoga berkenan hati untuk mencarinya. Saya rasa itu saja bang, apa Akhi? Iya. Memang muak saya. Iya betul. Nah, anjing tuh. Dan lucunya gini loh, ketika masuk di situ berita itu di komal-komal Kristen ya, mereka menceritakan kejadian itu mendukung gitu loh, nggak biadab itu. Di komal-komal tertawa mendukung, nggak ada menasihatin gitu loh, Kristen lain gitu di komal-komal lain. Akhi, kalau yang satu komal itu antum tandai saja yang komal siapa dan siapa-siapa saja yang duduk di situ, tandai saja. Jadi biar kita tindak lanjutilah, insya Allah. Pokoknya di komal, maksud aku di komal lain juga, tapi komal oten gitu. Ketika diceritakan gitu, mendukung gitu loh. Iya, makanya kalau memang orang-orang yang duduk dengan si Kristin ini, ketika mereka si Kristin ini memijak-mijak kitab suci, lalu mereka mendukung, sudah sama saja itu.
langsung saja ditandai, kalaupun dapat ditangkap sudah, itu saja. Karena dari pihak kita pun pernah ada terjadi itu, kita pun menasehatinya sehingga kita pun tidak dihiraukan, maka kita serahkan kepada yang berwajib itu. Jadi biar apalah itu. Oke, silakan Oke. Aneh kan, nggak ada, mana lah sih hukum kasihnya gitu ya, nggak ada ya, nggak sesuai fakta gitu loh. Makanya kadang-kadang, aduh, karena itu tadi lah, karena akibat apa? Dosa sudah ditebus, jadi suka-suka hati mau berbuat apa aja. Suka-suka hati, mau mengkhianat bisa, mau menghujat suka-suka hati, nggak ada yang dipikirkan gitu loh. Enak-enak aja, yang lain mendukung, hukum kasihnya nggak sesuai gitu loh. Aduh, kalau kalian memang ajaran apa lah kalian sebenarnya ini? Ajaran apa kalian sebenarnya? Sempatlah kalian mayoritas, aduh gila. Tanya, ketika ditanya sama Kristen, ketika di luar Kristen tidak mengimani Yesus, kemana konsekuensinya? Enggak tahu kemana konsekuensinya, enggak ke neraka, enggak. Jadi kemana coba? Kemana ajaran kayak gitu? Dan itu mendukung pula tuh lagi ajaran kayak gitu. Aduh, kalau kalian lah memang hukum kasih apa lah itu. Cuma hebat kali gitu ya kalian. Kan sekarang ini sudah pada gusar ya, sudah berapa orang nih yang diburu oleh orang Kristen sendiri ya, dari pihak Wanes mereka yang memburu, tim cyber dari Wanes mereka yang memburu, itu siapa, Visi the King, terus Arjuna, terus apa lagi, ada berapa orang, Kiamat, itu memang sedang mereka buru. Nah sekarang kewajiban kita ketika memang dapat ya, kita ya harus mengimbangi lah ya, kita buru juga mereka supaya ada apalah efek jerah bagi mereka. Kalau tidak, ini akan terus menerus. Memang mereka ini ya minoritas saja selalu menantang perang, apalagi mereka menjadi mayoritas, habis dibuatnya kita umat muslim ini. Betul. Oke, lanjut lagi. Geram betul saya jadinya, panas hati saya nih. Duh, ada bro admin, kenapa dicuekin? Emang bro admin dari Islam ya? Oh iya bro admin. Bro dia itu Kristen Syariah itu. Kristen Syariah dia. Bro admin. Bro admin, udahlah mualaf aja lagi. Ya. Apa masih menyembah Yesus itu? Masih menuhankan Yesus. Oh ya, kalau masih menyembah Yesus ya bukan Kristen Syariah. Yang dikata Kristen Syariah itu apabila mana dia sudah menjadikan Yesus ini hanyalah seorang manusia biasa yang Allah utus sebagai seorang nabi untuk kaumnya, yakni Bani Israel. Nah itu baru Kristen Syariah. Tapi kalau masih menyembahnya sebagai Tuhan, sebagai sesembahan, ya alamat neraka jahanam, sama saja itu. Silakan. Bro admin, buka puasa kau di situ. Lagi buka puasa bro. Bro admin.